Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, dalam video kali ini saya Yatim Abdul Qadir akan membahas tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Pertama, saya akan jelaskan tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal atau pendiri mazhab Hanbali. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat di Baghdad tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Mazhab beliau yaitu Hanbali. Karya beliau Musnad Ahmad, yaitu kitab berisi 30.000 hadis. Sejak kecil, Imam Ahmad telah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Ayahnya wafat saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya yang sangat mendukung pendidikannya. Imam Ahmad menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu. Ia melakukan rihlab atau perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Mekah, Madinah, Yaman, Syam, dan Kufah untuk mempelajari hadis langsung dari para ulama besar. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Imam Syafi'i. Kita masuk ke topik berikut, yaitu latar cerita tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu ketika perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, namun juga terjadi perdebatan teologi yang tajam. Salah satu isu terbesar saat itu adalah paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah yaitu yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan, bukan kalam Allah yang qadim. Nah, paham Mu'tazilah itu sendiri kemudian didukung oleh penguasa, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dan dijadikan kebijakan resmi negara. Para ulama dipaksa untuk menerima doktrin tersebut. Berikut kita masuk tentang konflik atau ujian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal melewati konflik atau ujian terbesar, yaitu terjadi dalam peristiwa yang dikenal sebagai mihnah atau inkuisisi. Imam Ahmad dipanggil oleh penguasa dan dipaksa mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Akan tetapi, Imam Ahmad menolak dengan tegas, karena menurut akidah Ahlul Sunnah, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan
karena beliau menolak perintah dari penguasa, maka akibatnya Imam Ahmad dipenjara oleh penguasa dan disiksa serta dicambuk. Bahkan penguasa menekan secara fisik dan mental Imam Ahmad. Akan tetapi, meskipun demikian, Imam Ahmad tetap teguh pada pendiriannya. Dan Imam Ahmad tidak mau mengorbankan kebenaran demi keselamatan dirinya atau untuk mendapat kedudukan. Puncak cerita Imam Ahmad. Dari latar cerita tadi kita dapat melihat bahwa bagaimana puncak perjuangan Imam Ahmad terjadi ketika ia dihukum cambuk di hadapan umum atas perintah khalifah. Tubuhnya terluka, tetapi ia tetap bersabar dan tidak mencabut pendiriannya. Keteguhan Imam Ahmad menjadi simbol perlawanan ulama terhadap pemaksaan kekuasaan dalam masalah akidah. Banyak ulama dan masyarakat terinspirasi oleh keberanian Imam Ahmad. Nah, berikut kita masuk dalam topik penyelesaian tentang Imam Ahmad bin Hanbali. Setelah wafatnya Khalifah Al-Ma'mun dan pergantian kepemimpinan, kebijakan mihnah atau inkuisisi akhirnya dihentikan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil, dan Imam Ahmad akhirnya dibebaskan dan dipulihkan kehormatannya. Beliau kembali mengajar, menyebarkan hadis, dan membina murid-muridnya hingga akhir hayat. Pandangannya diterima luas oleh umat Islam dan mazhab Hanbali berkembang hingga saat ini. Topik yang terakhir yaitu pesan moral. Dari kisah hidup Imam Ahmad bin Hanbal, kita dapat mengambil beberapa pesan penting, yaitu yang pertama, teguh dalam kebenaran. Jangan mengorbankan prinsip agama demi tekanan, jabatan, atau kekuasaan. Yang kedua, kesabaran dalam ujian. Ujian berat adalah bagian dari jalan para pejuang kebenaran. Ketiga, yaitu kejujuran ilmiah. Ilmu harus disampaikan apa adanya tanpa mengikuti hawa nafsu atau kepentingan. Keempat, keberanian ulama. Ulama sejati berani menegur kekuasaan jika bertentangan dengan ajaran agama. Kelima, keteladanan akhlak. Meski disiksa,
Imam Ahmad tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan kesabaran dan keikhlasan. Demikian kisah dari Imam Ahmad bin Hanbali. Semoga pesan moral dari beliau dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.